Oke, selamat weekend teman-teman. Apa kabar ya? Hari ini gua akan ngobrol-ngobrol kita dan bahas sahamnya agak banyak deh. Biar puas gitu ya. Biar weekend-weekend lagi ngomong-ngomong. Jangan lupa hari ini ada YouTube bersama Belpin sama Cremona kalau nggak salah. Nah, lo denger dah tuh. Ya, bacot dan ludahnya. Oke, sementara begitu kita belajar mengenai saham-saham blue chip di banking, di konstruksi, ya yang oke banget dan mining yang layak dikoleksi buat minggu depan ya. Mudah-mudahan saham-sahamnya juga oke, kondisi Oktobernya juga oke gitu ya, dan saham-sahamnya lancar jaya gitu ya. Gambar mbaknya lagi manjat karena IHSG-nya lagi manjat. Oke guys, so lanjut. Jadi IHSG minggu ini seperti yang ada di Instagram, gambarnya laki ya, bukannya suka laki ya, tapi karena karena poster Instagramnya postnya begini gitu ya. Nanti kapan gue post Instagramnya gambar abang-abang, Bang Emon sama Bang Etus ya, lagi jualan bakso sama pecel lele. Oke, nah yang di sini guys, jadi dia mengalami penguatan nih. Seperti lo lihat di sini ngalamin penguatan 5053 ya. Targetnya masih jauh sih sebenarnya ke 5200 oke banget gitu kan. Tapi ya kita tungguin aja kalau dia bisa tembus dari area 5100-nya talk chair gitu ya. Overall terjadi penguatan guys. Penguatannya berapa? Ya 3,7%. So, kalau penguatannya 3,7% meaning apa? Meaning bahwa Oktober ini memang oke dan sesuai dengan prediksi ya kan. Jadi hanya 20% di bulan Oktober itu IHSG merah. Which is bulan baik buat kita. Tapi hati-hati guys, di bulan Oktober nanti akan ada kemerahan lagi ya, bukan keputihan ya, kemerahan. Ingat loh, kemerahan ya. Nah, karena kemerahan jadi kalian harus hati-hati. Apakah akan koreksi banyak Om? Kalau menurut gue sih nggak akan koreksi banyak ya. Tapi akan ada terjadi doji-doji. Nah, kalau kalian mau ya monggo diambil. Kalau kalian nggak mau nggak apa-apa. It's okay gitu kan. Nah, tapi asal gue udah kasih tahu. Oke. Nah, guys, kita masuk ke saham yang layak dikoleksi. Nah, tadi udah ada SP ya. SP kan udah lo lihat gitu ya. Nah, ini yang menurut gua yang oke gitu ya. BBCA dengan BMRI untuk banking gitu ya. Lalu ada mining, ada Inco Antam gitu ya, dengan menurut gua sih Antam akan bergerak lebih jauh ya. Tapi mereka tentunya ngikutin gerakan nikelnya gitu ya. Nah, nikelnya kebetulan lagi oke gitu ya. Emas juga lagi oke dan tins atau timahnya lagi oke ya. Kita masuk ke sini dulu guys ya. Kita masuk ke sini. Oke. Apa namanya? Kita masuk ke mana namanya? BBCA guys. Oke. Nah, BBCA tuh udah gue bilang kan dia semoga di atas EMA 20-nya oke banget gitu ya. Lalu ada BMRI sama gitu ya, dia coba bertahan di situ oke banget gitu ya. Lalu tadi ada MDKA ya. Malah dia akan ngetes 1700-nya atau 1800-nya ya. Kalau kalian mau ambil mendingan tunggu koreksi lagi gitu ya. Tapi kalau ambil mau kebelet banget gitu ya, ya bolehlah HK di 1708 SL-nya. Oke. Tapi harus hati-hati guys karena dia ngikut banget nih sama emasnya
ya, si emas. Nah, baru breakout dari EMA 20-nya, ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau seperti ini, ya, harus hati-hati. Lalu nikelnya, nikel juga baru naik, nah guys. Tuh, naiknya tinggi lagi ya. Jadi gue sih kayaknya berharap bahwa besok ada kenaikan yang lumayan nih dari si Antam, oke. Lalu si Inko, gitu ya. Nah, lalu timahnya gimana Om Yusa? Timahnya menurut gue juga lagi oke banget nih, gitu ya. Sebentar, gue viewin line. Nah, dia naik lagi gitu ya. Jadi tins juga lumayan lah, tapi kemarin mungkin kedorong ininya juga, apa namanya, balikannya. Nah, kalau gua ngeliat tinsnya masih so-so lah gitu ya. Dan kalau gua ngelihatnya apa namanya, masih wait and see gitu ya. Kalau nikel sama Antam udah oke lah gitu ya sama MDKA. Nah, so lalu yang kedua adalah, atau yang ketiga adalah, lalu yang kedua guys, ada konstruksi. Nah, konstruksi gue sengaja tuh awalannya doang gue kasih ya, tapi kalian udah tahu ya, W doang. Tapi sebenarnya awalan-awalan W ini konstruksi yang jatuhnya mungkin di properti gitu ya. Itu adalah saham-saham yang menurut gue mulai menggeliat nih gitu ya. Contohnya apa guys? Contohnya nih ada Wika ya, udah lumayan nih, udah lumayan gitu ya. Tapi ya mungkin targetnya cuma sampai sini ya, guys. Gitu ya, 1215 ataupun di area-area 1252 gitu ya. Lalu ada WSKT ya, oke lah sampai sini dulu 6006. Lalu ada WG. Nah, dia juga sama nih di area-area targetnya 194 lalu ya. Lalu ada Weton juga sama, targetnya pertama dia harus coba tembus di 265 lalu 280. Oke? Kalau gua pasti gua akan bilang bahwa Wika gitu ya. Tapi kalau kalian mau yang ini oke lah sahamnya, atau apa namanya? Bentuknya udah mulai oke gitu ya. Tapi hati-hati suka ada false break gitu ya. Nah, kalau gua lihatnya adalah Wika, WSKT, WG gitu ya. Itu saham-saham yang menurut gua WWW. Apakah Adi juga oke Om? Adi Karya Om. So oke lah gitu ya. Tapi dia belum tembus nih channel trend line-nya. Jadi kalau gua apa downtrend channel lainnya tuh belum tembus gitu ya. Jadi kalau gua mendingan apa namanya, downtrend line-nya, downtrend line-nya belum tembus. Jadi kalau menurut gua kita wait and see dulu. Kalau dia tembus, monggo diambil gitu ya. Nah, itu guys, gitu ya. Lalu kita akan ngomong mengenai satu, mungkin kita akan ngomong mengenai BMRI. Nah, BMRI menurut gua udah di atas EMA 20 ya. Dan targetnya nih lumayan nih guys. Kalau gua sih berkeras untuk dia di 6.250 gitu ya, tapi lebih ciamik lagi kalau dia bisa tembus dari 5.800-nya. Oke. Lalu ada apa lagi? Coba kita lihat. Nah, ya. Oke. Sorry. Nih. Oke. Jadi guys, BMRI ya kalau menurut gua udah oke lah gitu ya, karena dia di atas EMA 20 ya. Oke, kita lanjut ya. Udah ada BMRI, tadi ada Ali ya. Nah, Ali kalau menurut gua juga udah oke banget, harga CPO-nya lagi naik gitu ya. Jadi targetnya bisa 1164 atau 11537. Kalau gua ya guys, targetnya tuh ya tetap aja di sini, 12835. Ya, talk ya pokoknya mudah-mudahan. Kan udah lihat nih, channelnya sudah terbuat channelnya. Oke. Nah, setelah Ali apa abis itu ada BMRI udah, GGRM tadi udah ya. Targetnya di sini 46593, kalau dia tembus 5636, kalau dia tembus lagi 54977. Oke. Yang berat yang ada di sini nih 50 ribunya. Oke. Nah, setelah itu guys,
ya, ada GGRM, lalu NATO. Ya, udah gue bilang lah, follow the trend aja. Tapi hari ini udah dari kemarin tuh nggak masuk dari apa namanya, nggak buat all time high lagi. Jadi kalian harus hati-hati ya. Kalau besok bungkuk nih ke arah sini, ke arah EMA 20, wait, gitu ya. Kalau dia mantul lagi kayak begini, gitu ya, mantul lagi kayak begini, monggo diambil. Oke. Lalu setelah itu ada TCPI. NATO CCPI masuk terus follow the trend. Emang iyalah, emang naik terus ya nggak, ya kan? Biar tahu aja. Was wondering aja, yang lain tuh apa namanya? Ada yang rekomend follow the trend kayak gini nggak? Nggak ada, soalnya nggak ngerti. Nah, oke guys. Nah ini targetnya mana? Targetnya 6181 kalau gua, gitu ya. Oke, area-area sini lah 6000 6181. Oke. Lalu setelah itu ada BBCA udah pewon. Ya, Pawan tadi yang udah gue bilang ya, mudah-mudahan dia oke jebol. Kalau dia jebol bisa ke 400, apalagi kalau di 400-nya ini bisa jebol. Nah, ini krusial banget nih guys, karena biasanya downtrend line-nya ada di sini. Oke. Nah, lalu ada Wika tadi udah, WG udah, WSGT udah, WG-nya mungkin ya. WG-nya boleh lah buat dicopet, ya kan guys. Kalau misalnya mau dicopet, ya taruhlah sampai 190-an gitu ya. Harus hati-hati besok, oke? Okay? In case tidak terjadi, in case apa namanya? Ya, oke. Okay. Sip. Lalu ada apa lagi? Lalu setelah itu ada WG, WSBP, WSKT udah, SMGR. SMGR guys. Nah, selama masih di SMA 20 sih kalau gua santai. Nggak usah rempong-rempong guys. Udah nggak usah kepikiran ada CA, ada apa. Udah santai aja yang ini, ya. Lalu setelah itu apa namanya SMGR, lalu ada Ali. Oke. Okay. Ali apa namanya menurut gua udah mulai masuk trend line-nya lagi gitu ya, dan kalau gua bilang 12,5 lah gitu ya. Jadi tawarannya. Lalu ada Breeze. Breeze juga gitu ya guys. Kalau menurut gua jangan takut dia merah-merahnya ya. Kalau gua selama dia di atas EMA 20-nya monggo dihajar gitu ya. Kalau misalnya belum ada, dia koreksi dulu, tunggu ke 831 nih di daerah sini monggo. Kalau dia mantul diambil lagi. Oke. Lalu setelah ada Breeze, ada PPRE. Buat dicopet oke banget, sampai 200 ya. Lalu ada BBRI. BBRI ya masih downtrend lah ya. Ini ya masih di bawah EMA 20, lagi doji. Nih hati-hati nih. Kayak gini-gini doji-doji di flat gini, biasanya tiba-tiba cetung kayak gini nih. Ya, mudah-mudahan naik lagi ya guys, mudah-mudahan. Amin gitu ya. Lalu ada INTP. Nah, INTP downtrend lagi ya guys. Jadi kalau menurut gua dia belum kuat dibandingkan SMGR-nya. Ya, jadi harus hati-hati ya. Lalu ada SMBR ya, ini tunggu loncat. Tunggu loncat, areanya udah pas banget ya, gitu ya. Kalau dia turun berarti nggak jadi loncat. Kalau di sini aja flat-flat aja tunggu loncat. Boleh di trap. Contohnya di trap gimana? Tungguin di 500, kalau dia reach 500 buy. Jebret gitu ya. Boleh diambil. Oke. Okay? Nah, tentunya ini biasanya di trapnya tuh if 500, if volume sama dengan misalnya 100 juta atau 100 M baru diambil gitu misalnya ya. Oke. Lalu setelah itu ada TPIA BRPT. Lagi doji guys, kalau gua sih nggak khawatir selama dia masih di atas di sini nih, area sini dan dia mantul-mantul terus di area 7545, it's fine. Dia koreksi pun terus dia mantul di area 745, 7545, fine gitu ya, boleh diambil. Yang belum sempat ambil malah justru itu saatnya. Oke. Lalu BRPT.
BRPT sama ya. Ini kayaknya nggak kuat nih. Tapi gua nggak tahu nih dia bisa nggak kuatnya tuh masih di mana. Kalau gua ngelihatnya selama dia masih di atas-atas apa namanya yang ini nih, downtrend line yang kedua masih oke. Ya. Jadi kalau misalnya nanti dia mantul, jebret, dia tembus ke 949, oke. SL-nya taruh di mana, Om? SL-nya taruh di sini aja nih, guys. Ya. 817-an atau 750-an. Oke. Lalu setelah BRPT guys, ada GGRM udah WIM. WIM menurut gua nunggu sama EMA 20. Jadi dia masih wait and see. Jadi kalau menurut gua di bulan Oktober ini lumayan nih. Banyak yang oke-oke banget gitu ya. Lalu ada ERA. Nah, ERA juga baru keluar ya, tapi gua sih akan wait and see dulu nih kalau dia gitu ya. Wait and see-nya berapa? Kalau dia tembus 1660 baru gua akan ambil. Kalau enggak gua akan wait and see. Kalau dia enggak tembus nih, muncul lagi turun, ya udahlah, lupakan dulu. Ya. Kalau dia turun lagi di bawah EMA 20-nya lupakan dulu. Oke? Lalu guys, ada MAPI dan Clio. MAPI sama nih ya. Udah bagus gitu ya. Targetnya ke arah-arah 650 atau 700. Oke. Nah, mudah-mudahan besok loncat dia naik ke arah 650 dalam seminggu depan gitu ya atau ke 700. Oke. Lalu setelah MAPI ada Clio dan PTPP. Oke. Nah, Clio juga udah mulai ada tanda kebangkitan. Keluar dari kotaknya, keluar dari EMA 20-nya gitu ya. Breakout dari EMA 20. Targetnya kalau menurut gua, kalau dia bisa tembus 486, mulai cantik dan seksi menurut gue gitu ya. Dia akan ke 525. Boleh diambil nggak Om? Kalau misalnya dia tembus candlenya ditutup di area sini, boleh diambil. Ya. Buy areanya di mana? 482, 488, oke. Targetnya 527. SL-nya di area-area 460. Oke. Sip. Lalu ada PTPP. Nah, ini juga lucu nih. Sebenarnya dia masih SW ya. Targetnya ya daerah-daerah sinilah 1038. Dari 895 ke 1038 lumayan banget gitu ya. Nah, kalau menurut gua dia udah mulai bangkit nih sama kayak properti yang lain seperti Wika, Pawon, Citra dan segala macam. Ya. Oke. Ini juga Citra juga bagus yang seperti gue lihat. Jadi banyak yang bagus, cuman kalian harus hati-hati. Hati-hatinya gimana Om? Satu, pasang SL. Dua, money managementnya di adjust. Meaning bahwa dikecilin dulu. Kalian punya 10 juta, cicil 5 juta, 4 juta dulu. Ya, oke. Terus abis itu ada Apik. Apik juga oke menurut gua kalau misalnya dia mantul di area 875 atau 900. Ini kayaknya mau mantul lagi nih guys gitu ya. Targetnya kemana? 979 ataupun 1000. Oke, hati-hati dia nggak liquid ya guys, tapi lumayan. Ya, lalu ada bull. Bull kalau menurut gua sideways ya, mungkin ada corporate action atau apa gitu ya, tapi ya kita tunggu aja daerah-daerah sini 326. Oke. Lalu ada MDKA tergantung harga emas yang tadi gue bilang. Dia bisa ke 1770 atau 1800 yang di sini. Ya, 1822. Kalau dia tembus bisa ke 2045. Ingat, lihat harga emas. Ya, kalau harga emasnya naik terus, MDKA juga akan naik. Oke. Lalu setelah itu guys, ada KLBF. Nah, KLBF masih sideways ya guys. Again, daerah sini menjadi support yang kuat, resisten yang kuat banget. Kalau dia tembus 1650, monggo diambil. Oke. Lalu guys, setelah itu ada JAS. Ya. JAS kalau menurut gua ya, besok bisa jalan lagi, tapi targetnya cuma di sini doang nih. Kayaknya sih udah mulai turun-turun terus nih. Ya, daerah sini doang. Oke. Buat copetan ya so-so lah gitu kan. Lalu ada Kija. Ya. Merah lagi kalau menurut gua dia akan nunggu nih si EMA 20 garis-garis yang ini untuk mendekati mereka gitu ya. Kalau gua ngelihatnya dia akan koreksi ke 198 dulu.
Oke. Lalu setelah Kija ada Roni dan Tins. Oke. Roni naik terus ya guys, cuman kalian harus hati-hati ya. Ini naiknya udah kebangetan. Ya. Targetnya di sini nih, 380. Ya, besok mungkin ke reach. Ya, buat copetan boleh nggak Om? Boleh. Boleh buat copetan. Oke. And then ada Tins tadi udah ya. Oke. Rals bisa di atas 580 atau ke 600. Ya. Lalu setelah Rals ada PNLF. Ya, PNLF kayaknya akan koreksi dikit lagi gitu ya sebelum jalan. PNBN sama, kayaknya dia akan tembus ke arah 817, 819 ya. Targetnya ke 844. Oke. Lalu ada Sido. Ini kayaknya mau tembus lagi nih. Bisa seru lagi nih guys ya, dan kayaknya dia akan ke target-target area sini nih guys. Nih, 900 ya. It's about time lah Sido di atas 1000 ya kan. Lalu setelah itu ada Indi dan Harum. Indi nggak begitu bagus ya guys. Harum so-so ya. Oke. Lalu ada Hoki. Hoki kalau misalnya dia besok nih ada kemungkinan besok naik lagi nih guys ya. Jadi kalau dia besok naik, dia ke targetnya ke 867 Hokinya. Oke. Ya pokoknya dia tembus 832, oke banget. Oke. Oh tadi gue udah bahas BBRI ya. Lalu kita bahas saham-saham baja. Ya bolehlah dicopet ke 130 atau 135. GDSE, GDST. Sama bolehlah dicopet nyampe cepet gitu ya. Lalu kerasnya. Nah, kerasnya lucu nih. Ya, mudah-mudahan dia naik ke arah-arah 380. Ya. Apalagi lalu ada BBCA tadi udah ya. BBTN-nya gimana Om? BBTN-nya prove it naik ke atas SMA 20. I need it gitu ya. Kalau belum jangan gitu ya. Lalu ada BMRI tadi udah, BBNI sorry. BBNI juga kayak begitu. Kalau menurut gua lagi nunggu aja, tapi candlenya nggak bagus-bagus banget ya. Jadi dia coba bertahan. Tapi menurut gua lagi accumulation kayaknya. Ya. Oke. Lalu ada Unilever. Unilever masih sideways ya guys, gitu ya. Jadi kalau kalian ingat ngambil di daerah-daerah sini kalau dia turun lagi, ya 7812. Kalau nggak ngambil di area situ nih, tunggu dia breakout di 8150. Targetnya di 8413. Oke. Setelah Unilever, ini sebenarnya bagus ya. Mana dia? Nah, ini sideways Om, nggak apa-apa. Kalau dia breakout, lu tungguin aja. Breakout 2500, hajar ke 2600 ataupun 2800. Oke. Lalu setelah itu ada BSDE. Oke. BSDE oke kok menurut gua. Tinggal nunggu aja nih naik ke atasnya ke 828 gitu ya. Lalu ada ASI. ASI menurut gua udah oke ya. SL-nya ditaruh di 4630. Ininya buy areanya 4705. Targetnya kalau gua akan naruh di 5245. Target pertama mungkin di sini 4947. Lalu target kedua 525 dan target ketiga 5490. Ya. Worth it lah kalau dia di atas sini mah untuk diambil lagi worth it banget. Oke. Lalu abis itu ada United Tractor. Masih di bawah ya guys, hati-hati gitu ya. Mudah-mudahan saham emasnya naik, komoditi emasnya naik, United Tractor akan naik juga. Lalu ada HMSP. Ya. HMSP
menurut gua bakalan menyentuh sini nih 16.34 ya, walaupun doji kayak gini. Oh, mau turun dulu ya nggak apa-apa, turun, ambil ambil di sini nih guys ya, ngetes dulu 1514 gitu ya. Ada support kuat di sini, nanti naik ke atas lagi. Oke, lalu setelah HMSP ada Adro, masih downtrend ya guys. PTBA juga masih downtrend ya. SMRA menurut gua oke banget untuk dilihat juga gitu ya, termasuk dengan Citra, PTPP ya. Menurut gua oke banget selain dari Dimas kalau properti. Oke? Ingat ya guys, WWW, BBCA, BMRI ya, BBRI belum gitu ya. Lalu Inco ya, dan Antam. Kalau menurut gua Antam akan lumayan leading nih karena dia baru dapat apa namanya, konsesi juga dari Inco gitu ya. Investasi, lalu dia akan mengolah di sana dan segala macam. Jadi akan banyak project lah yang dia lakukan. Apakah project rugi? Nah, I let the market decide gitu ya. Oke. Sip. Itu aja dari gua. Semoga apa namanya, membantu dan have a nice weekend dan jangan lupa semoga cuan besok. Oke? Bye bye guys. See you.